Oke, langsung aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Langsung aja, sekarang kita masuk ke TM ke-6, pertemuan ke-6, yaitu kita akan sama kayak tadi, kita akan bahas 2 bab sekaligus, yaitu kita akan bahas mengenai, bab kebijakan stabilisasi sama bab, utang pemerintah di sini. Nah, jadi, pertama kita akan bahas dulu nih tentang, bab kebijakan stabilisasi ya. Jadi kalau misal kita tahu kata-kata stabilisasi itu berarti apa sih? Kalau stabilisasi kan berarti kayak, bagaimana membuat suatu keadaan itu, normal kembali ya. Misal, terjadi guncangan perekonomian di situ atau terjadi, bencana alam. Nah, bagaimana pemerintah itu mengupayakan melalui kebijakan, baik itu kebijakan fiskal ataupun moneter, agar, perekonomian itu kembali lagi seperti semula gitu ya. Oke, kita bahas dulu yang pertama mengenai kebijakan stabilisasi. Nah, kira-kira, apa sih yang akan dibahas di dalam bab ini ya? Jadi, yang pertama di sini kita akan membahas, apakah kebijakan stabilisasi yang dikeluarkan oleh pemerintah itu harus bersifat aktif atau pasif gitu ya. Jadi kalau nanti, ini akan dijelaskan di slide selanjutnya, kalau misal aktif itu kira-kira, bagaimana nih peran pemerintah? Berarti kan kalau aktif itu berarti pemerintah ikut campur tuh dalam kebijakan perekonomian. Sedangkan kalau pasif, berarti pemerintah itu nggak ikut campur, tapi pemerintah itu membiarkan, eee, perekonomian itu pulih dengan sendirinya gitu, ya. Nah, kemudian yang kedua adalah, apakah kebijakan itu harus berdasarkan aturan? Jadi, kebijakan itu harus berdasarkan rules atau berdasarkan discretion atau kebijaksanaan. Jadi kalau berdasarkan aturan kan pasti kebijakan tersebut udah ditulis nih sebelumnya nih. Misal sebelum terjadi guncangan perekonomian, udah tertulis nih. Misal kalau ada hiperinflasi, kira-kira aturan kebijakannya itu apa gitu ya. Kalau misal ternyata ada tingkat pengangguran yang tinggi, kira-kira kebijakan itu seperti apa. Nah, itu udah tertulis tuh aturannya tuh. Tapi kalau misal kebijaksanaan, enggak. Jadi kalau misal terjadi resesi, misal, nah ketika setelah terjadi resesi tersebut, baru pemerintah itu membuat suatu kebijakan, yaitu melalui kebijaksanaan tersebut. Melalui apa? Kalau di akuntansi itu bahasanya mungkin kayak professional judgment ya. Jadi pemerintah itu eh, menurut pendapat mereka itu kebijaksanaannya itu seperti apa gitu dalam menghadapi bencana yang terjadi, dalam menghadapi guncangan ekonomi yang terjadi gitu ya. Jadi kalau aturan itu dia udah pasti nih dari awal udah disusun sama pemerintah. Tapi kalau kebijaksanaan itu setelah bencana tersebut terjadi, setelah guncangan perekonomian terjadi. Oke, akan kita bahas ya di slide-slide selanjutnya lebih lengkap mengenai nomor 1 sama nomor 2 ini. Oke, tadi, langsung aja ya, kita bahas ke pertanyaan yang nomor 1 kan tadi. Haruskah kebijakan itu bersifat aktif atau pasif? Nah, ini ada pro kontranya nih nanti. Nah, jadi sebelumnya kita bahas dulu nih, karena di sini kita bahas lagi-lagi ya kan kita bahas pakai MenQ nih, berarti kan kita berkaca ke ekonomi Amerika ya. Nah, di sini kita lihat dulu nih, kira-kira, pertumbuhan GDP-nya itu gimana sih? Nah, di sini kalau kita lihat, pertumbuhan GDP realnya itu sangat gimana, sangat fluktuatif ya. Pertumbuhan GDP-nya itu sangat fluktuatif, keadaan perekonomian itu sangat fluktuatif. Berarti kalau keadaan perekonomian sangat fluktuatif di sini, berarti gimana? Berarti perlu banyak kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah kan. Kalau kita lihat di sini, perekonomiannya naik, turun, berarti kan di situ harus ada, campur tangan pemerintah tuh, untuk mengupayakan bagaimana perekonomian ini kembali normal, gitu ya. Ataupun ternyata nggak perlu campur tangan pemerintah di sini. Kenapa? Karena kalau campur tangan pemerintah justru perekonomian itu semakin buruk bisa aja, ya. Oke, nah jadi ini, latar belakang itu ketika kita melihat GDP ini sangat fluktuatif nih. Nah, berarti di sini kita bahas dulu nih, bagaimana campur tangan pemerintah di sini ya. Nah,
Nah, kemudian ada juga tadi kan kalau misal periode ketika perekonomian turun nih, ketika perekonomiannya turun di sini, ini adalah periode ketika apa? Ketika terjadinya resesi kan. Nah, seperti kita tahu kalau dalam keadaan resesi berarti penganggurannya itu sangat banyak. Pengangguran itu meningkat di situ. Nah, jadi kalau kita lihat di sini eh dari tahun ke tahun nih, dari tahun 53 sampai 54, 57 sampai 58 dan seterusnya, jumlah orang yang menganggur itu selalu bertambah. Ya, ini satuannya dalam jutaan ya. Ini adalah peningkatannya nih. Berarti orang yang menganggur itu selalu bertambah ketika keadaan tersebut resesi gitu. Nah, berarti di sini kita bahas dulu nih. Kita bahas dulu tentang argumen yang pro terhadap kebijakan aktif. Berarti kalau kebijakan aktif apa? Berarti di situ perlu apa? Perlu campur tangan pemerintah ya. Jadi menurut para pendukung kebijakan aktif mengatakan kalau resesi itu menyebabkan kesulitan ekonomi nih bagi jutaan orang ya. Jadi resesi ini berdampak buruk bagi jutaan orang. Nah, ini Indonesia sekarang kuartal 3 juga terancam resesi ya. Seperti kita tahu kan di Singapura itu udah resesi kan. Jadi kalau kalian ingat lagi resesi adalah keadaan ketika apa? Ketika PDB real itu dalam 2 periode berturut-turut itu mengalami penurunan. Nah, di Singapura itu udah terjadi ya, udah terjadi resesi ya. Nah, kalau di Indonesia ini lagi diupayakan agar resesi tidak terjadi di situ. Nah, kemudian ada juga nih menurut mereka adanya Undang-Undang Ketenagakerjaan tahun 1946 yang mengatakan kalau kebijakan dan tanggung jawab dari pemerintah federal untuk mempromosikan lapangan kerja dan produksi penuh. Jadi bagaimana pemerintah itu bertanggung jawab nih terhadap lapangan kerja dan pengangguran. Berarti pemerintah di situ harus campur tangan ya. Berarti pemerintah di situ harus campur tangan. Jadi pemerintah nggak boleh diem aja di situ, nggak boleh pasif pemerintahnya ya. Nah, berarti di sini kita bicara kalau pemerintah itu harus aktif. Oke. Nah, kemudian yang ketiga juga kita udah pernah belajar nih ya, model permintaan dan penawaran agregat kan. Nah, di model permintaan dan penawaran agregat ini kita itu diajarkan kalau model ini menunjukkan bagaimana kebijakan fiskal dan moneter itu dapat merespon guncangan dan menstabilkan ekonomi. Jadi di bab sebelumnya kita udah bahas nih, ternyata dengan adanya kebijakan aktif pemerintah berupa fiskal sama moneter, itu bisa merespon guncangan dan bisa menstabilkan ekonomi. Nah, ini adalah argumen dari 3 argumen dari yang pro terhadap kebijakan aktif ya. Jadi yang pro terhadap kebijakan aktif ini dia mempunyai 3 argumen tersebut. Nah, sekarang kita bahas nih. Kira-kira yang kontra terhadap kebijakan aktif itu kenapa sih? Kenapa sampai ada yang kontra gitu ya? Berarti kan kalau dia kontra kebijakan aktif berarti dia gimana? Berarti dia pendukung kebijakan pasif kan ya di sini. Nah, mereka mengatakan kalau kebijakan aktif itu tidak efektif. Kenapa? Karena adanya kelambatan kebijakan. Berupa apa? Berupa yang pertama adalah insight lag. Nah, insight lag ini adalah perbedaan waktu antara guncangan ekonomi dan respon kebijakan. Jadi ketika misal terjadi supply shock nih atau guncangan penawaran. Nah, dari guncangan penawaran itu, ketika guncangan penawaran itu terjadi sampai respon pemerintah, itu kan pasti ada jeda waktu ya di situ ya. Nah, jeda waktu inilah yang dinamakan dengan insight lag atau perbedaan waktu antara guncangan ekonomi dan respon kebijakan. Nah, insight lag ini adalah salah satu bentuk kelambatan kebijakan gitu ya. Kemudian nah, kenapa sih terjadi insight lag? Karena yang pertama, pemerintah itu butuh waktu kan, butuh waktu untuk menganalisa guncangan perekonomian. Kemudian yang kedua apa? Pemerintah membutuhkan waktu nih untuk mengimplementasikan kira-kira kebijakan apa yang pas buat mengantisipasi atau buat menanggulangi masalah perekonomian tersebut, gitu ya. Nah, itu yang pertama insight lag ya, yaitu perbedaan waktu antara guncangan ekonomi dan respon kebijakan. Yang satu lagi ada yang namanya outside lag atau adanya perbedaan waktu yang diperlukan suatu kebijakan untuk mempengaruhi perekonomian. Jadi
Outside lag ini adalah perbedaan waktu antara kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pengaruhnya terhadap perekonomian, gitu ya. Jadi kalau misal kita gambar nih, di sini kan ada 3 waktu nih ya. Nah, jadi di sini itu adalah ketika apa? Ketika terjadi guncangan ya. Nah, ketika terjadi guncangan nih. Nah, yang tengah ini apa? Yang tengah ini adalah ketika kebijakan dikeluarkan nih. Ketika kebijakan dikeluarkan setelah terjadinya guncangan kan. Nah, dari kebijakan ini, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, pasti kan nggak langsung tuh. Nggak langsung berpengaruh kan terhadap perekonomian. Pasti ada waktu di situ, ada perbedaan. Hingga berpengaruh terhadap perekonomian di sini. Nah, dari guncangan ke kebijakan inilah yang dinamakan dengan inside lag. Sedangkan dari kebijakan sampai pengaruhnya terhadap ekonomi, itulah yang dinamakan dengan outside lag. Nah, jika kondisi berubah sebelum dampak kebijakan dirasakan, kebijakan tersebut dapat mengganggu stabilitas ekonomi. Maksudnya gimana? Jadi gini, kalau misal terjadi nih, kan terjadi guncangan ya, terjadi guncangan perekonomian nih. Nah, ternyata sebelum kita mengeluarkan kebijakan untuk menanggulangi permasalahan tersebut, ternyata permasalahan itu sudah berubah gitu. Jadi kebijakan yang kita keluarkan itu menjadi tidak tepat. Akibatnya apa? Akibatnya justru mengakibatkan destabilisasi ekonomi, bukan mengakibatkan stabilisasi ekonomi. Maka akan menyebabkan sebaliknya di situ ya. Jadi akan menyebabkan destabilisasi ekonomi. Nah, jadi di sini ya, jika kondisi berubah sebelum dampak kebijakan dirasakan, kebijakan tersebut dapat mengganggu stabilitas ekonomi. Oke, paham ya? Inside lag sama outside lag di situ. Lanjut, nah berarti di sini para pendukung kontra kebijakan aktif ini mengatakan kalau sebenarnya itu ada yang namanya stabilisasi otomatis di sini, ya. Ada yang namanya stabilisasi otomatis. Berupa apa? Jadi kita ketahui dulu nih definisinya ya. Jadi stabilisasi otomatis itu adalah kebijakan yang secara otomatis menstimulasi perekonomian tanpa adanya perubahan kebijakan yang dilakukan. Jadi tanpa adanya perubahan kebijakan yang dilakukan, dia itu udah secara otomatis nih menstimulasi perekonomian atau memperbaiki perekonomian. Jadi jadi stabilisasi otomatis ini jadi dirancang untuk mengurangi kelembatan yang terkait dengan kebijakan stabilisasi. Jadi stabilisasi otomatis ini dia itu dibuat agar dapat mengurangi kelambatan atau lag tadi yang terjadi yang terkait dengan kebijakan stabilisasi. Nah, apa sih contoh dari stabilisasi otomatis ini? Nah, contohnya itu udah pernah kita belajar ya. Contohnya adalah seperti pajak penghasilan di situ. Jadi kalau misal pajak penghasilan kan, kalau misal kita mengut pajak nih, kemudian uangnya itu kan kita puter ya untuk perekonomian yang lain kan. Nah, di situ dia bisa menstabilkan secara otomatis. Kemudian apalagi? Kayak misal asuransi pengangguran nih. Ketika ada orang menganggur, maka kan dia otomatis mendapatkan asuransi pengangguran ya. Dia otomatis tetap digaji misal. Nah, berarti kan secara otomatis pengangguran itu sudah distabilisasi kan sama si asuransi pengangguran ini gitu. Kemudian yang terakhir adalah program kesejahteraan atau welfare program kayak misal program kesejahteraan itu kayak misal jaminan sosial, bantuan sosial di situ, misal BLT. Misal kalau kayak kemarin nih kan lagi corona kemudian banyak yang dirumahkan kan ya. Kemudian yang dirumahkan itu mendapatkan bantuan tuh dari pemerintah. Nah, bantuan ini berupa program kesejahteraan ini. Nah, secara nggak langsung sih program kesejahteraan ini dia itu membuat stabilisasi otomatis gitu. Jadi tanpa harus mengeluarkan kebijakan fiskal ataupun moneter. Nah, kemudian nah sekarang kita bicara mengenai forecasting makroekonomi atau kita bicara tentang memprediksi bagaimana makroekonomi ke depan. Bagaimana kita meramalkan makroekonomi ke depan gitu ya. Nah, jadi karena kebijakan bertindak dengan kelambatan atau lag tadi, maka pembuat kebijakan harus memprediksi kondisi masa depan. Ya, berarti kan kita harus tahu nih. Kira-kira harusnya kita harus tahu dulu nih.
kira-kira kapan akan terjadi resesi, kapan akan terjadi depresi perekonomian, kapan akan terjadi misal penurunan mata uang segala macam gitu ya. Jadi kita harus forecasting di situ. Nah, biasanya ekonom ini bisa menghasilkan dua cara untuk memprediksi perekonomian tersebut. Yang pertama adalah leading economy index atau indikator ekonomi unggulan di situ. Kemudian yang kedua juga ada yang namanya model makroekonometrik. Nah, jadi kalau indikator ekonomi unggulan ini biasanya itu diambil dari data-data perekonomian yang berfluktuatif gitu ya dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, jadi kalau model makroekonometrik sendiri adalah model skala besar dengan estimasi parameter yang dapat digunakan untuk meramalkan respon variabel endogen terhadap guncangan dan kebijakan. Jadi intinya dua model ini bisa digunakan untuk melakukan forecasting atau peramalan makroekonomi di situ. Nah, jadi kalau misal kita lihat nih, si leading economy indicators ini atau indeks ekonomi unggulan ini, ternyata dia itu nggak jauh beda nih sama GDP real. Berarti kan komponen si leading economy indicator ini bagus kan? Karena dia itu bisa memprediksi GDP real nih di sini. Kalau kita lihat di sini ternyata perbedaannya nggak jauh beda nih. Ya, berarti leading economy indicators ini bagus dia gitu ya untuk mengukur atau untuk memprediksi makroekonomi di masa depan. Nah, jadi kalau kita lihat dari tahun ke tahun, sekarang tahun 1970 juga dia sama tuh, masih bisa memprediksi GDP real ya. Jadi kalau kita lihat di sini berarti dia pertumbuhannya itu sejalan sama GDP real. Nah, ternyata di sini ada yang namanya kritik Robert Lucas nih, atau si Robert Lucas ini mengatakan kalau peramalan tadi itu nggak tepat gitu ya. Jadi intinya gini, jadi si Robert Lucas ini dia itu adalah pemenang Nobel ya tahun 1995 perihal ekspektasi rasional. Jadi kayak kalau kita udah belajar di bab sebelumnya itu ada yang namanya rational expectation kan. Jadi orang itu sebenarnya memiliki ekspektasi yang rasional terhadap keadaan di masa depan gitu ya. Nah, peramalan perubahan kebijakan sering dilakukan dengan menggunakan model yang diperkirakan dengan data historis. Nah, tadi kan kita lihat tuh sebelum-sebelumnya tuh ya, leading economy index itu kan dia pakai apa? Pakai data-data sebelumnya kan atau pakai data historis kan? Nah, di sini si Lucas itu melakukan kritik nih. Si Lucas itu melakukan kritik. Jadi menurut Lucas, Lucas menunjukkan bahwa prediksi seperti itu tidak akan valid jika perubahan kebijakan mengubah harapan dengan cara mengubah hubungan mendasar antar variabel gitu ya. Jadi kalau misal ternyata kebijakannya ini justru merubah hubungan dasar variabelnya, maka kebijakan yang dilakukan itu menjadi tidak valid di situ. Jadi menurut Lucas, prediksi yang menggunakan data-data tahun lalu, data-data historis itu menjadi tidak benar. Karena apa? Karena di situ misal datanya itu merubah variabel-variabel yang ada gitu ya. Nah, contohnya itu gimana sih? Nah, coba kita langsung masuk ke contohnya aja. Di sini misal ada prediksi nih. Si Robert Lucas melakukan, misal ada prediksi ya. Misal berdasarkan pengalaman sebelumnya, peningkatan tingkat pertumbuhan uang akan mengurangi pengangguran. Ingat ya, ini kan teori di bab sebelumnya ya. Kalau misal jumlah uang beredar semakin banyak, berarti akan semakin banyak perusahaan dibuka tuh di suatu negara. Ketika banyak perusahaan dibuka, ketika banyak perusahaan baru, berarti mereka membutuhkan tenaga kerja baru kan. Berarti di situ otomatis akan mengurangi pengangguran. Itu kan prediksinya kayak gitu ya. Nah, tapi di sini menurut si Lucas ternyata hal itu tidak sejalan nih. Kenapa? Karena menurut Lucas kalau ada peningkatan tingkat pertumbuhan uang, orang itu mempunyai ekspektasi rasional. Uang itu akan apa? Akan meningkatkan inflasi yang diharapkan. Justru uang itu pasti akan meningkatkan tingkat inflasi. Nah, akibatnya apa? Akibatnya pengangguran tidak turun nih. Pengangguran dia akan tetap.
Nah, jadi itu ya bedanya ya, si kritik Lukas ini. Lukas itu menganggap kalau orang itu memiliki ekspektasi rasional. Jadi kalau misal sesuai prediksi harusnya tingkat pertumbuhan uang naik, harusnya pengangguran turun kan? Tapi enggak di sini. Kenapa? Karena kalau pertumbuhan uang naik, orang akan mikir nih, pasti tingkat inflasinya juga akan naik di situ. Ketika tingkat inflasi naik, maka eh, di sini yang terjadi apa? Pengangguran tidak turun gitu ya. Oke. Nah, itu tadi yang pertama ya, apabila pilihan kan tadi kebijakan itu harus bersifat aktif atau pasif. Nah, sekarang kalau misal kita pilih kebijakannya itu yang pertanyaan kedua adalah apakah kebijakan itu harus dilakukan dengan aturan atau kebijaksanaan. Jadi kalau misal kita pilih nih, kita pilih kebijakan aktif nih. Nah, kebijakan aktifnya itu mau kita lakukan sesuai dengan aturan atau kita lakukan sesuai dengan kebijaksanaan atau discretion ya. Jadi kita lakukan secara rules atau discretion di situ. Nah, sekarang coba kita bahas dulu di sini tentang konsep dasarnya ya. Jadi menurut konsep dasarnya di sini, kalau misal yang pertama, kalau misal kebijakan yang dilakukan oleh aturan nih berdasarkan rules. Jadi di sini apa? Para pembuat kebijakan itu mengumumkan sebelumnya bagaimana kebijakan akan merespon dalam berbagai situasi di situ dan berkomitmen untuk menindaklanjutinya. Nah, jadi intinya apa? Tadi kayak udah dibahas di awal ya. Kalau yang namanya sesuai aturan, berarti si pemerintah ini udah mengumumkan dulu nih sebelumnya nih. Sudah mengumumkan sebelumnya mengenai bagaimana mereka merespon situasi yang akan terjadi. Jadi mereka itu sudah membuat dulu nih, sudah membuat aturan terlebih dahulu. Kira-kira kalau misal pengangguran tinggi, maka kebijakan moneter yang dilakukan apa gitu ya. Kalau misal pengangguran tinggi, kira-kira kebijakan fiskal yang akan dilakukan apa gitu. Jadi mereka sudah mengumumkan sebelumnya mengenai kebijakan yang akan mereka ambil di situ. Nah, kemudian bagaimana mereka juga menindaklanjutinya gitu ya. Bagaimana mereka menindaklanjuti terhadap permasalahan kebijakan, permasalahan situasi tersebut gitu. Nah, sedangkan yang satunya ini kebijakan yang dilakukan dengan kebijaksanaan nih atau discretion ya. Nah, kalau discretion ya berarti kita itu pemerintah itu membuat kebijakan itu setelah apa? Setelah peristiwa tersebut terjadi, gitu ya. Jadi ketika peristiwa terjadi, pembuat kebijakan menggunakan penilaian mereka atau professional judgment di sini dan menerapkan kebijakan yang sesuai pada saat itu, gitu ya. Jadi kalau bedanya, kalau misal kebijakan yang dilakukan oleh aturan ini dia sudah dibuat dulu sebelumnya aturan itu seperti apa. Sedangkan kalau kebijakan yang dilakukan dengan kebijaksanaan ini adalah ketika peristiwa tersebut terjadi, pemerintah baru membuat suatu kebijakan, gitu ya. Nah, sekarang kita bahas nih argumen yang pro terhadap aturan nih. Argumen yang pro terhadap rules. Yang pertama adalah karena adanya ketidakpercayaan terhadap pembuat kebijakan dan proses politik. Gitu ya. Jadi orang yang pro terhadap aturan ini karena mereka tidak percaya nih terhadap proses politik di balik kebijakan tersebut gitu ya. Namanya kalau misal peristiwa terjadi nih, kemudian ada kebijaksanaan kan dari politisi nih, misal kira-kira harus seperti apa. Nah, itu kan di situ berarti unsur politiknya sangat kuat. Nah, yang pertama ini argumen pro aturan ini mereka berpendapat kalau adanya ketidakpercayaan terhadap pembuat kebijakan dan proses politik. Kayak misalnya politisi ini mendapatkan informasi yang salah, misal. Sehingga apa? Sehingga kebijakan yang dilakukan itu juga salah. Kemudian yang kedua nih, kepentingan politisi terkadang tidak sama dengan kepentingan masyarakat. Misal kepentingan politisi di sini adalah bagaimana mementingkan kelompoknya masing-masing gitu ya. Tidak mementingkan kepentingan masyarakat. Nah, kemudian yang kedua mengenai argumen yang terhadap pro aturan ini adalah adanya ketidakkonsistenan waktu dari suatu kebijaksanaan. Jadi kalau
menurut orang yang pro aturan ini menganggap kalau kebijaksanaan itu terdapat ketidakkonsistenan waktu. Maksudnya gimana? Jadi gini, kalau misal ada skenario di sini di mana pembuat kebijakan memiliki insentif untuk mengingkari kebijakan yang sebelumnya diumumkan setelah yang lain bertindak atas pengumuman tersebut gitu ya. Jadi kalau misal si pembuat kebijakan ini udah membuat kebijakan nih, kemudian kebijakannya tersebut dilanggar ataupun diganti gitu. Karena ya mereka mendasarkan kebijakan itu berdasarkan kebijaksanaan ya. Jadi berdasarkan kebijaksanaan mereka di situ. Nah, contohnya adalah jadi ini menghancurkan kredibilitas pembuat kebijakan ya, sehingga mengurangi efektivitas kebijakan mereka di situ. Nah, contohnya gini, misal contoh dari ketidakkonsistenan waktu ya, misal untuk mendorong investasi, pemerintah itu mengumumkan kalau tidak akan mengenakan pajak penghasilan dari modal. Ya, misal ya. Jadi untuk mendorong investasi, pemerintah mengumumkan tidak akan mengenakan pajak penghasilan dari modal. Nah, berarti kan banyak perusahaan dibuka nih, pasti kan? Karena nggak ada pajak di situ. Nggak ada pajak dari modal. Kan kalau orang mau bikin usaha, orang mau membangun usaha kan berarti dia butuh modal tuh. Nah, biasanya modal ini dipajakin nih sama pemerintah. Kemudian ternyata pemerintah membuat kebijaksanaan untuk tidak memberikan pajak terhadap modal tersebut. Sehingga banyak orang nih berbondong-bondong untuk membuat perusahaan. Tetapi ketika perusahaan tersebut sudah dibuat, ketika pabrik-pabrik sudah dibangun, justru pemerintah itu melakukan pengenaan pajak pendapatan atau income tax di situ. Ternyata dikenakan pajak penghasilan. Jadi ya sama aja bohong ya. Ketika awalnya pemerintah itu tidak mengenakan pajak penghasilan terhadap modal, tetapi ketika perusahaan tersebut sudah jadi, pemerintah mengenakan pajak pendapatan. Nah, itulah yang disebut dengan ketidakkonsistenan waktu ya dari kebijaksanaan pemerintah. Itu contoh yang pertama ya. Nah, contoh yang kedua nih. Contoh yang kedua adalah kalau misal gini, untuk mengurangi inflasi yang diharapkan, Bank Sentral dapat mengumumkan akan mengurangi kebijakan moneter. Artinya apa? Kalau kita mau mengurangi inflasi, berarti yang dilakukan oleh Bank Sentral apa? Berarti yang dilakukan oleh Bank Sentral adalah bagaimana caranya mengurangi jumlah uang yang beredar kan? Ya, berarti di situ dengan cara apa? Dengan cara mengurangi kebijakan moneter. Nah, kemudian tapi di sisi lain ternyata pemerintah ini dihadapkan dengan masalah baru nih, berupa apa? Karena jumlah uang yang beredar sedikit, otomatis jumlah pengangguran semakin tinggi kan? Karena kalau jumlah uang beredar sedikit berarti perusahaan yang dibuka itu semakin sedikit. Nggak ada perusahaan baru yang dibuka di situ. Berarti pengangguran semakin tinggi. Akibatnya apa? Akibatnya di sini adalah Bank Sentral akhirnya memotong suku bunga. Kalau Bank Sentral memotong suku bunga artinya apa? Artinya nggak ada lagi nih orang yang nabung. Maksudnya orang yang nabung akan berkurang kan? Jadi Bank Sentral ini tujuannya apa di sini? Balik lagi, dia akan menambah jumlah uang yang beredar. Kalau Bank Sentral memotong suku bunganya kan berarti nggak ada orang yang nabung nih. Lebih banyak orang yang memegang uang nih. Berarti akan semakin banyak jumlah uang yang beredar di situ. Nah, berarti kita lihat di sini ya, adanya ketidakkonsistenan nih. Si Bank Sentral ini nggak konsisten. Yang awalnya dia mengurangi kebijakan moneter berupa mengurangi uang beredar, kemudian dia melakukan pemotongan suku bunga. Yang akhirnya apa? Yang akhirnya akan meningkatkan jumlah uang beredar. Itu yang kedua ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah mengenai bantuan nih. Bantuan diberikan kepada negara-negara miskin yang bergantung pada reformasi fiskal. Jadi kalau di zaman dulu itu kan misal di Afrika itu banyak negara-negara itu yang membutuhkan bantuan nih dari negara lain ya. Nah, misal tujuan dibantunya mereka itu adalah untuk apa? Untuk reformasi fiskal nih terhadap negara tersebut ya. Nah, ternyata reformasi tidak terjadi nih. Reformasi tidak terjadi, tetapi bantuan tetap diberikan. Akibatnya apa? Ya, akibatnya menjadi tidak efektif kebijakan tersebut kan.
Nah, karena apa? Karena negara-negara donor tidak ingin warga negara-negara miskin itu kelaparan. Jadi di sini adalah salah satu bentuk juga dari ketidakkonsistenan di situ, ya. Jadi ada eh, ketidakkonsistenan dari kebijakan yang dibuat oleh suatu negara di sini. Itu ya, yang nomor 3. Nah, kemudian eh, lanjut kita bahas tentang siklus bisnis politik nih. Nah, beberapa percaya bahwa siklus bisnis itu tidak hanya menggerakkan siklus politik, tetapi mungkin dipengaruhi oleh siklus politik. Nah, jadi ketika kita bicara siklus bisnis, ketika kita bicara masalah resesi, kita bicara masalah booming, itu ternyata dipengaruhi oleh yang namanya siklus politik di situ. Ya, biasanya kalau di beberapa negara, biasanya kalau misal menjelang pemilu, itu biasanya di situ kan banyak apa? Banyak bantuan sosial, banyak jaminan sosial di situ. Nah, itu biasanya perekonomian itu menjadi dipengaruhi oleh siklus politik tuh di situ, ya. Jadi siklus politik itu mempengaruhi siklus bisnis. Nah, di sini politisi dapat mencoba mengatur waktu siklus ekonomi agar sesuai dengan siklus pemilu tadi misalnya. Nah, makanya di sini kalau dalam keadaan seperti yang seperti ini, yang paling penting siapa? Yang paling penting adalah bank sentral. Di sini dibutuhkan independensi bank sentral untuk menjaga agar peredaran uang itu sesuai gitu ya, agar peredaran bantuan sosial tersebut sesuai gitu. Oke, lanjut. Nah, ada salah satu alternatif dari kebijakan yang sesuai dengan aturan adalah yaitu dengan aturan kebijakan moneter di sini. Tadi kan kita bahas ya, kalau yang namanya kebijakan itu penting untuk adanya independensi suatu bank kan. Bank itu harus independen gitu. Jadi nggak boleh dipengaruhi oleh faktor politik atau faktor lainnya. Nah, kalau kita bicara kebijakan melalui aturan, salah satu alternatifnya itu adalah bisa menggunakan aturan kebijakan moneter di sini. Berarti kalau kita bicara moneter, berarti kita bicara bank sentral ya. Kalau di Indonesia, Bank Indonesia, kalau di Amerika itu adalah The Fed. Nah, contoh, misal aturan kebijakan moneter berupa apa? Yang pertama, berupa tingkat pertumbuhan pasokan uang yang konstan. Ya, jadi bagaimana caranya agar uang itu selalu konstan nih yang ada di masyarakat, harus selalu stabil nih jumlah uang yang beredarnya. Nah, ini harus disokong oleh beberapa ahli moneter di situ dia bilang. Kemudian bisa dilakukan kebijakan moneter ini untuk menstabilkan permintaan agregat hanya jika volatilitasnya stabil. Kalau misal pergerakan uangnya stabil, maka kebijakan moneter tersebut bisa menstabilkan permintaan agregat di situ. Ya, kemudian yang B adalah ketika kita menargetkan tingkat pertumbuhan PDB nominal. Jadi aturan kebijakan moneter ini bisa berupa apa? Bisa berupa menargetkan tingkat pertumbuhan PDB nominal. Jadi cara kerjanya gimana? Berarti kan yang namanya kebijakan moneter berarti jumlah uang beredar nih. Berarti kita hubungkan nih antara jumlah uang beredar di sini sama PDB nominal, ya. Nah, contoh, berarti bank sentral ini akan secara otomatis meningkatkan pertumbuhan uang setiap kali PDB nominal tumbuh lebih lambat dari yang ditargetkan. Nah, jadi misal di sini PDB nominalnya itu tumbuh lebih lambat nih dari targetan nih. Misal PDB nominalnya rendah nih. Berarti apa? Berarti untuk menambah jumlah output di negara, berarti pemerintah bisa melakukan melalui kebijakan moneter ya. Berupa apa? Berupa meningkatkan jumlah uang yang beredar agar perusahaan-perusahaan baru dibuka, agar pengangguran berkurang, agar output bertambah. Nah, itulah ketika apa? Ketika PDB nominal rendah ya. Ketika PDB nominal tumbuh lebih lambat dari yang ditargetkan. Nah, tapi di sisi lain ketika PDB-nya itu ternyata melebihi target nih, PDB-nya terlalu banyak nih. Berarti kalau kita tambah dengan banyak jumlah uang beredar kan berarti semakin terjadi inflasi kan di situ. Nah, makanya
bank sentral di sini bisa melakukan pengurangan pertumbuhan uang atau bisa mengurangi jumlah uang yang beredar ketika pertumbuhan nominal PDB itu menjadi melebihi target di situ. Ini ya, yang kedua adalah bank sentral itu bisa menargetkan tingkat pertumbuhan PDB nominal. Oke. Nah, kemudian yang C, bank sentral itu juga bisa menargetkan tingkat inflasi nih. Jadi tingkat inflasi itu bisa ditargetkan. Nah, contohnya gimana? Berarti kalau misal gampang aja ya, kan kalau misal inflasi berarti hubungannya apa? Hubungannya dengan banyaknya jumlah uang yang beredar kan? Berarti kalau misal inflasi sedang naik, berarti bank sentral ini harus mengurangi jumlah uang beredar gitu ya. Kemudian kalau misal inflasinya itu memang mau ditargetkan ya, atau seperti inflasi yang diharapkan ya. Kan kalau misal inflasi yang diharapkan itu adalah salah satu indikator untuk apa? Indikator untuk pertumbuhan perekonomian suatu negara kan. Nah, berarti bisa aja nih bank sentral itu melakukan sedikit kebijaksanaan dengan apa? Dengan menaikkan jumlah uang beredar di situ. Jadi untuk menargetkan tingkat inflasi ini, bank sentral bisa menaikkan jumlah uang beredar ataupun bisa menurunkan jumlah uang yang beredar di situ. Nah, kemudian yang ketiga ini kita punya yang namanya the Taylor Rule atau aturan si Taylor nih. Ya, jadi si Taylor Rule ini mentargetkan tingkat dana federal berdasarkan apa? Berdasarkan yang pertama adalah tingkat inflasi. Yang kedua adalah perbedaan antara PDB aktual dengan PDB yang ditargetkan. Nah, jadi salah satu kebijakan moneter ini bisa berupa mentargetkan tingkat dana federal. Ya, jadi bisa melalui tingkat inflasi ataupun perbedaan antara PDB aktual dan yang ditargetkan. Nah, ini langsung aja kita bahas rumusnya di sini ya. Jadi the Taylor Rule ini rumusnya kayak gini nih. IFF sama dengan P plus 2 plus 0,5 dikali P min 2 dikurang 0,5 dikali perbedaan GDP aktual dan yang diharapkan di situ. Nah, di sini kita tahu kalau IFF itu apa? Target tingkat dana federal kan tadi ya. Target tingkat dana federal itu berapa? Nah, bisa kita cari dengan rumus ini. Oke. P ini apa, P? P ini inflasi ya. Jadi P itu adalah inflasi, kemudian GDP gap ini adalah perbedaan antara GDP aktual dengan GDP yang diharapkan. Oke. Nah, sekarang coba kita hitung nih. Kalau misal kita asumsikan nih, ternyata tingkat inflasinya di sini adalah 2 nih misal. Misal P-nya 2 ya. Berarti kalau misal P-nya 2, kemudian output pada tingkat yang alamiah, maksudnya output pada tingkat alami adalah tidak ada perbedaan nih antara GDP yang aktual sama GDP yang diinginkan. Misal di sini 0 ya. Berarti kan di sini 0,5 dikali 0, 0 ya. Nah, maka tingkat dana yang ditargetkan pada 4%. Benar nggak? Nah, coba di sini kita taruh nih. Misal P-nya 2 ya. Berarti kalau di sini kita ganti 2 kan, kemudian di sini juga 2 nih. Ini kalau 2 kurang 2 kita kurang berapa? 0 kan? 0 kali 0,5, 0 ya. Berarti tinggal 2 ditambah 2 kan? Nah, berarti benar nih. Jika P-nya sama dengan 2, jika inflasinya sebesar 2, dan output pada tingkat alamiahnya, maka tingkat dana yang ditargetkan pada tingkat 4% di situ. Ya. Jadi sesuai nih sama rumusnya nih. Oke. Kemudian, untuk setiap kenaikan 1 poin dalam P, kebijakan moneter secara otomatis diperketat untuk menaikkan suku bunga The Fed sebesar 1,5%. Nah, misal kalau tadi ya di sini ya, kalau misal P-nya itu kita ganti 1 nih di sini kan, kita ganti 1, di sini kita ganti 1 nih misal. Berarti kan di sini berapa? Di sini kan berarti dia min 1 dikali 0,5 ya? Ya kan? Nah, kemudian berarti kan jadinya berapa? Min 0,5 ya. Sedangkan di sini berapa nih? 1 ya. 1 plus 2 ya.
Berarti kalau kita jumlah di sini, berarti kan dia selisihnya berapa? Selisihnya 1,5 ya. Nah, berarti secara otomatis nih dia bisa meningkatkan suku bunga The Fed sebesar 1,5 di situ. Nah, kemudian untuk setiap 1 poin persentase PDB yang turun di bawah tingkat alami, kebijakan moneter secara otomatis memudahkan untuk mengurangi tingkat dana sebesar 0,5. Itu ya. Jadi kalau misal PDB-nya turun 1 poin, berarti di sini kan 1 nih misal. Berarti kan kalau kita kali 0,5 berarti dia besarnya itu adalah mengurangi tingkat dana itu sebesar 0,5 kan ya. Nah, berarti benar di situ ya. Oke, lanjut. Nah, di sini kita bahas masih yang sama tadi ya, mengenai Taylor Rule. Nah, di sini kalau kita lihat si Taylor Rule ini ternyata dia itu juga bisa nih memprediksi nih antara keadaan aktual sama keadaan si Taylor Rule tadi ya. Jadi ternyata keadaannya itu tidak jauh berbeda di situ. Oke, lanjut kita bicara tadi tentang independensi bank sentral. Jadi kalau kita bicara independensi bank sentral, berarti bank sentral itu harus gimana? Harus bersifat kredibel kan? Ya. Nah, di sini aturan kebijakan yang diumumkan oleh bank sentral hanya akan berfungsi jika pengumuman tersebut kredibel. Jadi kalau misal pengumuman itu bisa dipercaya gitu ya, bisa diandalkan. Nah, kredibilitas sebagian tersebut tergantung pada tingkat independensi dari bank sentral. Jadi kalau kita lihat bagaimana sih si bank sentral ini dalam menyikapi beberapa kebijakan tersebut ya. Jadi kita itu bisa lihat juga nih di bank-bank sentral dunia itu seperti apa. Misal di sini nih, kalau misal semakin baik indeksnya, indeks independensi banknya di sini misal semakin baik kan, ketika dia semakin baik berarti ternyata tingkat inflasinya itu semakin rendah kan. Ya, contohnya nih di sini apa? Contohnya adalah Swiss sama Jerman nih. Ketika si Swiss sama Jerman ini tingkat independensi banknya tinggi, maka ternyata tingkat rata-rata inflasinya sangat rendah. Nah, kebalikannya nih New Zealand. New Zealand ini tingkat independensi banknya itu sangat rendah kan di sini. Ya, tingkat independensinya sangat rendah. Akibatnya apa? Akibatnya tingkat inflasinya sangat tinggi. Nah, jadi untuk melihat independensi dari bank itu kita bisa lihat juga dari ukuran tingkat inflasinya di sini ya. Jadi hubungannya dengan tingkat inflasi. Nah, itu seputar bab kebijakan stabilisasi ya. Gimana kira-kira ada yang mau ditanyain nggak sebelum kita masuk ke bab utang pemerintah? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita coba ringkas dulu ya. Kira-kira di bab kebijakan stabilisasi ini tadi bahas apa aja sih? Jadi gini, yang pertama, intinya itu biasanya kalau di soal itu ditanya tuh, kayak misal keuntungan atau kerugian dari kebijakan tersebut apa gitu ya. Kayak misal kebijakan aktif itu ternyata keuntungannya apa, kerugiannya apa, kemudian kenapa ada yang pro atau kontra terhadap kebijakan pasif, kenapa ada yang pro kontra terhadap kebijakan aktif, kemudian kira-kira apakah ketika kita memilih kebijakan aktif, apakah kebijakan itu harus berdasarkan aturan atau berdasarkan discretion atau berdasarkan kebijaksanaan. Nah, tadi kan kita tahu tuh masing-masing mempunyai apa? Mempunyai kelebihan dan kekurangan kan ya.
Jadi si kebijakan yang sesuai aturan sama discretion itu masing-masing mempunyai kekurangan sama kelebihan. Nah, biasanya kalau di soal kayak gitu tuh ditanya kelebihan sama kekurangannya. Nah, di sini tadi yang pertama ya, kita bicara dulu kalau misal kita pilih kebijakannya itu aktif kan. Nah, yang pertama pendukung kebijakan aktif percaya kalau guncangan yang sering menyebabkan fluktuasi yang tidak perlu dalam output dan pekerjaan. Jadi guncangan inilah yang sering menyebabkan fluktuasi yang tidak perlu dalam output dan pekerjaan. Jadi perlu adanya suatu kebijakan untuk menanggulangi guncangan tersebut. Nah, biasanya apa? Biasanya kalau kita bahas di bab sebelumnya, kita kenal yang namanya kebijakan fiskal dan moneter di situ, ya. Kalau misal kebijakan fiskal itu adalah berupa apa? Bisa berupa pemotongan pajak, di situ bisa berupa pengenaan pajak, kemudian bisa mengurangi belanja pemerintah, bisa juga menaikkan belanja pemerintah, gitu ya. Biasanya kalau kebijakan fiskal ini dilakukan oleh pemerintah pusat. Kalau yang satunya apa? Kebijakan moneter nih. Kalau kebijakan moneter biasanya dilakukan oleh bank sentral. Kalau kebijakan moneter berupa apa? Berupa meningkatkan jumlah uang beredar, kemudian berupa mengurangi jumlah uang beredar, kemudian bisa juga dengan menjual surat obligasi, membeli surat obligasi di situ. Atau apa? Bisa juga mengeluarkan surat utang negara ya, sama ya seperti obligasi di situ. Nah, kemudian untuk kebijakan pasif, pendukung kebijakan pasif percaya kalau kelambanan jangka panjang dan variabel yang terkait dengan kebijakan moneter dan fiskal menjadikannya tidak efektif dan memungkinkan tidak stabil. Jadi si kebijakan pasif ini kan tadi dia menentang kebijakan aktif ya. Karena apa? Karena adanya kelambanan tadi atau ada yang namanya lag di situ. Tadi ada apa aja? Ada inside lag sama outside lag ya. Jadi ada kelambanan jangka panjang terkait dengan kebijakan moneter dan fiskal yang dilakukan. Tadi kan ada 3 tuh, ya kan? Ada ketika guncangan terjadi, ketika kebijakan dikeluarkan, sama efeknya terhadap perekonomian. Di sini ada inside lag, kemudian ada outside lag. Oke? Oke, lanjut. Yang ketiga itu pendukung kebijaksanaan nih. Maksudnya yang discretion tadi ya. Kalau mereka lebih memilih discretion atau kebijaksanaan. Nah, si pendukung kebijaksanaan ini percaya kalau keleluasaan itu memberi lebih banyak fleksibilitas bagi para pembuat kebijakan dalam menanggapi hal-hal yang tidak terduga gitu ya. Jadi adanya kebebasan di situ akan memberikan lebih banyak fleksibilitas nih. Adanya kebebasan berpendapat, kebebasan dalam mengeluarkan kebijakan ketika misal suatu permasalahan terjadi. Nah, itulah yang akan membuat adanya fleksibilitas di situ. Jadi nggak kaku di situ kebijakannya, tapi fleksibel. Kebijakannya itu bisa berubah-ubah ya. Nah, jadi kalau misal kebijaksanaan itu intinya itu tadi ya, kelebihannya adalah adanya fleksibilitas di situ, adanya kebebasan untuk menentukan kebijakan yang sesuai. Biasanya emang kalau si kebijaksanaan ini dipengaruhi oleh proses politik ya. Nah, bisa aja proses politiknya itu sebenarnya positif di situ untuk menghasilkan apa? Untuk menghasilkan keputusan yang benar. Kemudian nomor 4 di sini ada yang namanya pendukung kebijakan aturan nih, atau yang berdasarkan apa tadi? Berdasarkan rules ya. Berdasarkan rules. Kalau pendukung kebijakan berdasarkan rules, dia percaya kalau proses politik itu tidak dapat
percaya ya tadi ya, misal politisi membuat kesalahan kebijakan atau menggunakan kebijakan untuk kepentingan mereka sendiri tadi atau kepentingan kelompoknya kan ya. Jadi kalau misal pendukung kebijakan aturan ini dia tidak tidak mempercayai yang namanya proses politik. Karena menurut mereka apa tadi? Karena menurut mereka siklus bisnis itu dipengaruhi oleh proses politik kan tadi ya. Kayak misal tadi tuh contohnya mau pemilu pasti banyak bantuan sosial, banyak asuransi pengangguran misal di Amerika gitu. Nah, kemudian komitmen terhadap kebijakan tetap diperlukan untuk menghindari ketidakkonsistenan waktu nih yang tadi ya. Ada 3 kan tadi ya. Dan menjaga kredibilitas pembuat kebijakan. Jadi si pendukung kebijakan aturan ini percaya nih kalau menurut kebijaksanaan itu akan terjadi yang namanya ketidakkonsistenan waktu atau adanya pelanggaran terhadap aturan yang telah dikeluarkan di situ. Ya, tadi ya misal berubah-ubah tuh. Kayak misal dia udah mengurangi jumlah uang beredar, tapi karena ternyata pengangguran tinggi, justru tingkat bunga dipotong. Kalau tingkat bunga dipotong ya berarti orang tidak mempunyai insentif untuk menabung di bank. Makanya jumlah uang beredar akan kembali banyak di situ. Tadi contohnya gitu ya. Nah, oke. Gimana? Ada pertanyaan nggak? Oke, ada yang bentar, ada yang tanya ya. Minta diulang yang tadi GKE tadi ya. Yang inside leg sama outside leg ya. Oke. Gini. Jadi digambar di sini aja ya. Jadi misal ada 3 fase waktu nih di sini nih. Ya. Ada 3 fase waktu. Di sini yang pertama itu adalah ketika terjadi guncangan perekonomian nih. Guncangan perekonomian berupa apa? Berupa bencana alam, misal berupa virus kan sekarang ya. Nah, guncangan perekonomian ini mengakibatkan mengakibatkan resesi nih di suatu negara ya, mengakibatkan resesi. Nah, berarti kan dari guncangan perekonomian ini pemerintah harus merespon kan? Harus merespon dengan kebijakan kan ya. Kalau misal pemerintahnya itu menggunakan kebijakan aktif ya. Kalau misal pemerintah menggunakan kebijakan aktif. Nah, berarti dengan adanya guncangan ini pemerintah itu harus merespon dengan apa? Dengan kebijakan. Nah, tapi dari proses guncangan perekonomian itu terjadi sampai dikeluarnya kebijakan pemerintah, terjadi yang namanya perbedaan waktu. Terjadi yang namanya kelambatan di situ, kelambanan ya. Ada perbedaan waktu atau terjadi kelambanan. Nah, perbedaan waktu antara guncangan perekonomian dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah inilah yang dinamakan dengan inside leg. Ya, di sini inside leg nih. Susah. Inside leg. Kenapa tadi? Karena apa? Alasannya. Karena pemerintah itu butuh waktu untuk menganalisa guncangan perekonomian yang terjadi. Pemerintah harus menganalisa dulu nih, penyebab resesinya ini karena apa gitu ya. Misal karena virus. Virus ini berdampak kemana? Ternyata berdampak kepada demand, berdampak kepada supply produk gitu ya. Nah, kenapa terjadi inside lag? Karena tadi ya, karena pemerintah membutuhkan waktu untuk menganalisa guncangan tersebut. Kemudian juga pemerintah itu butuh waktu nih untuk mengimplementasikan kebijakan yang akan dilakukan gitu. Nah, itu terjadi inside lag. Nah, kemudian ketika kebijakan sudah dikeluarkan, misal nih udah di fase sini ya, kebijakan udah dikeluarin nih. Nah, ketika kebijakan sudah dikeluarkan, berarti kan sekarang bagaimana caranya kebijakan itu berpengaruh nih. Bagaimana kebijakan itu berpengaruh terhadap perekonomian, bagaimana berpengaruh terhadap ekonomi. Nah, di sini juga terjadi yang namanya perbedaan waktu nih, yaitu perbedaan waktu antara kebijakan yang dikeluarkan dengan pengaruhnya terhadap perekonomian. Inilah yang dinamakan dengan outside lag di situ ya. Jadi outside lag itu adalah waktu yang diperlukan suatu kebijakan untuk mempengaruhi perekonomian. Nah, jadi di sini ada yang namanya outside lag nih. Oke. Gitu ya. Jadi
kenapa si pendukung kebijakan pasif ini nggak setuju sama kebijakan aktif? Karena mereka menganggap kebijakan aktif ini nggak sesuai. Kenapa? Karena adanya inside leg sama outside leg. Jadi ketika misal kita mau ngeluarin kebijakan di sini, ternyata permasalahan di sini itu udah beda lagi gitu ya. Akibatnya apa tadi? Akibatnya kita itu bukan menstabilisasi perekonomian, tapi justru mendestabilisasi perekonomian gitu ya. Jadi ketika permasalahan di sini mau kita kasih kebijakan nih, ternyata permasalahan itu udah berubah nih. Nah, makanya ketika kita mengeluarkan kebijakan justru menyebabkan destabilisasi perekonomian. Makanya nanti efeknya ke perekonomian pun akan berbeda di situ. Jadi efeknya akan berbeda. Kalau misal ada soal nih, lebih baik mana kebijakan aktif atau pasif? Nah, tadi yang udah dibahas ya, kebijakan aktif sama pasif itu sama-sama memiliki kelebihan, sama-sama memiliki kekurangan. Nah, itu dijabarin aja tuh. Kelebihan misal kebijakan aktif tadi apa, ya kan? Kalau kebijakan pasif kelebihannya apa? Dijabarin juga kekurangannya, gitu ya. Jadi kayak misal tadi ada political will atau ada campur tangan politik di sana. Kemudian kalau di sini ada juga yang namanya misal outside leg, inside leg di situ ya. Oke, lanjut. Kalau nggak ada pertanyaan lagi tentang bab kebijakan stabilisasi? Oke, lanjut ke bab utang pemerintah ya. Nah, kita lanjut ke bab utang pemerintah di sini. Oke, nah di sini di bab utang pemerintah ini kira-kira apa sih yang akan kita bahas ya? Nah, ini kan kemarin sempat dibilangin ya sama Bu Sri Mulyani ya, kalau anak zaman sekarang itu taunya itu kalau nggak salah lulusan STAN itu taunya cuma utang aja nih pemerintah, tapi nggak tahu dari sisi lain gitu ya. Jadi sempat disinggung ya kalau kita itu katanya taunya utang pemerintah aja gitu, tapi nggak tahu keadaan perekonomian yang lainnya gitu ya. Nah, sebenarnya utang ini gimana sih? Utang ini penting apa enggak di suatu negara gitu ya? Nah, sebenarnya kalau untuk negara yang berkembang seperti Indonesia ya, utang itu sebenarnya sangat penting. Kenapa? Karena kalau kita nggak hutang, misal kita pilih nih buat seniorage misal, kita mencetak uang nih untuk membiayai perekonomian kita. Akibatnya apa? Ya akibatnya akan terjadi hiperinflasi di situ. Karena uang yang sudah beredar di masyarakat akan terus beredar. Ya, masyarakat akan memegang uang dengan jumlah lebih banyak nih. Orang jadi satu keluarga itu jadi punya lebih banyak uang. Uang itu semakin tidak bernilai di situ. Tapi kalau kita pinjam uang, kalau kita utang ke luar negeri, berarti yang namanya utang suatu saat pasti akan kita kembalikan kan ya. Nah, kalau kita misal utang nih ke IMF, kita utang ke Jepang, misal tenornya 10 tahun, ya berarti nanti pas tahun ke-10, uang yang beredar di masyarakat kita itu akan kita ambil lagi untuk kita bayarkan sebagai pembayar hutang tadi gitu. Jadi hutang itu sebenarnya penting ya untuk negara berkembang. Nah, tapi kalau di sini kita khusus ya di bab Menkyu ini balik lagi ya kita khusus bahas tentang perekonomian di Amerika Serikat nih sebagai contohnya nih sebagai role modelnya. Nah di sini kita akan bahas nih bagaimana ukuran utang pemerintah Amerika Serikat dan bagaimana perbandingannya dengan negara-negara lain. Jadi nanti kita akan bahas nih perbandingan utang pemerintah Amerika Serikat terhadap GDP-nya itu gimana sih? Gitu ya. Kira-kira utangnya itu berapa persen terhadap GDP. Nah, kemudian yang kedua, kita juga akan mengukur permasalahan terhadap defisit anggaran di situ. Nah, negara kita itu salah satu yang menganut defisit anggaran nih. Artinya apa? Artinya adalah negara kita itu belanjanya itu lebih banyak kan daripada penerimaannya kan ya. Nah, itulah defisit anggaran. Nah, untuk menutupi hal tersebut gimana?
Kan kalau misal kan ada APBN nih, pendapatan sama belanja negara kan misal. Nah, berarti kan di sini belanjanya lebih tinggi nih. Kalau belanjanya lebih tinggi, berarti kita bisa menutupinya dengan apa? Dengan pembiayaan ya. Dengan pembiayaan di situ. Nah, pembiayaan ini salah satunya adalah bisa berupa penjualan obligasi, kemudian bisa berupa apa lagi? Bisa berupa hutang tadi. Nah, kita sekarang lagi bahas di bab sini nih. Kita lagi bahas di bab utang, ya. Jadi landasannya apa sih kenapa kita utang? Ya landasannya karena terjadinya defisit anggaran. Ya, adanya perbedaan antara penerimaan dan belanja pemerintah. Makanya kita harus melakukan pembiayaan di situ. Makanya kita harus melakukan hutang luar negeri misal. Kemudian, nah di sini juga, nah ini biasanya keluar nih di ujian nih. Adanya perbedaan pandangan tradisional antara, adanya perbedaan pandangan mengenai hutang antara pandangan tradisional dan pandangan Ricardian. Nah ini biasanya keluar di soal ujian ya, kalau di tahun-tahun sebelumnya ya. Di soal esai biasanya keluar juga. Nah jadi adanya perbedaan pandangan tradisional dan Ricardian terhadap hutang pemerintah. Jadi nanti intinya dibahas ya di slide selanjutnya itu tentang bagaimana kalau ternyata tradisional itu dia tidak mempengaruhi konsumsi, ternyata Ricardian mempengaruhi konsumsi. Nah, nanti akan kita bahas lebih lanjut di situ. Kemudian ada juga beberapa perspektif lain atau sudut pandang lain mengenai hutang, situ ya. Tadi kayak saya bilang ya, misal hutang itu nggak selalu buruk. Ya walaupun sebenarnya kalau kebanyakan juga kayak Indonesia sebenarnya buruk-buruk juga ya. Karena apa? Karena kan di situ ada bunga kan, ada floating rate kan. Semakin tinggi bunganya, ya semakin banyak hutang kita. Kan habis peristiwa 98 itu kan hutang kita semakin berkali-kali lipat kan, karena tingkat bunganya itu semakin tinggi di situ. Kemudian karena apalagi nilai rupiahnya juga semakin turun kan. Kalau nilai rupiah semakin turun ya berarti hutang kita otomatis akan semakin banyak. Nah, sekarang kita bahas yang pertama dulu nih, mengenai beberapa hutang pemerintah di dunia per GDP ya. Jadi beberapa hutang negara-negara dunia itu dibandingkan dengan GDP-nya di sini. Nah, kita lihat nih, negara setara Jepang aja itu tingkat hutangnya itu paling tinggi nih. Dia itu perbandingannya adalah 159% dari GDP. Berarti artinya apa? Artinya tingkat hutang di Jepang itu dia itu melebihi GDP-nya sendiri. Kalau misal GDP-nya 100 miliar, berarti hutangnya itu si Jepang 159 miliar. Nah, ini sebenarnya belum tentu buruk ya. Ketika Jepang itu utangnya banyak, tapi di sisi lain kalau kita tahu Jepang itu investasinya itu ada di mana-mana, termasuk di Indonesia misal. Jadi kalau negara hutangnya banyak tapi investasinya banyak, ya itu bukan berarti buruk, bisa aja justru lebih baik gitu ya. Nah, yang bahaya adalah kalau negara utangnya banyak tapi nggak punya investasi nih di negara-negara lain. Nah, itu yang bahaya gitu ya. Tapi kalau di sini kalau kita pelajari nih, kalau kita lihat, 3 negara ini adalah negara-negara yang sempat terlibat nih. 2 negara inilah ya, Jepang sama Italia kan sempat terlibat Perang Dunia Kedua ya. Nah, di sana kan ekonomi mereka hancur tuh. Ekonomi mereka hancur, kemudian mereka akhirnya membangun perekonomian lagi. Salah satunya adalah dengan hutang. Kalau Yunani, ada yang tahu nggak Yunani? Yunani juga sempat bangkrut nih kemarin nih. Ya, ada yang tahu kan ya? Negara Yunani itu sempat bangkrut. Jadi Yunani itu sempat dikategorikan sebagai negara yang bangkrut atau tidak bisa melunasi hutang-hutangnya. Nah, ternyata kalau kita lihat di sini hutangnya itu sebesar 108%. Oke. Nah, di sini kalau tadi capaiannya adalah kita mau lihat bagaimana kondisi Amerika Serikat, berarti Amerika Serikat berada di sini ya. Berarti cukup moderate nih. Artinya apa? Ya masih berada di tengah-tengah lah. Jadi perbandingan hutang terhadap GDP-nya itu hanya sebesar 64% gitu. Nah, ini kalau kita lihat rasio utang pemerintah Amerika Serikat terhadap PDB. Nah, di sini kita lihat nih ada beberapa titik yang ketika di mana rasio utang itu tinggi nih. Ya, di sini bisa kita lihat nih. Ketika rasio utangnya itu tinggi. Nah, berarti di sini bisa kita lihat apa sih penyebabnya gitu ya. Nah, ternyata beberapa penyebabnya adalah diantaranya adalah
yang pertama adalah perang nih, ada perang revolusi di sini. Ada perang revolusi di Amerika ya. Kemudian ada perang sipil di situ, perang antar warga negara, kemudian ada World War I ya, atau Perang Dunia Pertama di sini. Kemudian yang paling parah di sini adalah ketika terjadi World War II ya, ketika pemerintah Amerika itu benar-benar menekan spending kan, menekan belanja pemerintah untuk apa? Untuk alutsista di situ. Akibatnya apa? Akibatnya ya utangnya pun semakin naik. Dan yang terakhir adalah ketika pemerintah Amerika itu terlibat perang di Irak nih. Zamannya siapa nih? Zamannya Saddam Hussein ya kalau nggak salah ya. Perang Irak nih. Nah, jadi ternyata kalau misal keadaan politik suatu negara sedang buruk, itu berarti sesuai sama keadaan perekonomian aslinya ya. Ternyata rasio hutangnya pun akan semakin meningkat terhadap PDB-nya di situ. Nah, contoh nih, di Amerika Serikat pada tahun 1980 sampai 1990-an, misal debt per GDP rasio atau utang per GDP-nya itu dari 25,5% naik nih jadi 48,9%. Apa penyebabnya di sini? Nah, penyebabnya ternyata adalah adanya pemotongan pajak nih oleh Presiden Amerika nih, Ronald Reagan nih. Ada yang tahu ya? Ronald Reagan ini dia itu melakukan kebijakan berupa apa? Berupa pemotongan pajak. Nah, kalau pajak dipotong, otomatis apa? Otomatis akan mengurangi sisi sebelah kiri kan tadi ya. Tadi kan sisi sebelah kiri apa? Pendapatan kan. Sisi sebelah kanan kan belanja nih. Berarti kalau pajak dipotong, berarti sisi pendapatan ini akan semakin berkurang. Akibatnya apa? Akibatnya terjadi defisit anggaran. Makanya tadi pemerintah itu melakukan pembiayaan berupa hutang. Nah, kemudian selain pemotongan pajak, itu juga diakibatkan oleh adanya peningkatan pengeluaran pertahanan. Tadi yang saya bilang ya, adanya spending terhadap alutsista, terhadap mesin jet tempur, tank yang terlalu berlebihan untuk perang. Akibatnya apa? Akibatnya tadi kan sisi sebelah kiri kan turun tuh karena apa? Karena pemotongan pajak ya. Ditambah lagi dengan sisi sebelah kanan yang ditambah nih. Akibatnya apa? Ya akibatnya negara semakin defisit di situ. Makanya ketika terjadi defisit neraca defisit APBN, maka pemerintah itu akan melakukan pembiayaan berupa hutang. Nah, makanya di sini kita bisa lihat debt GDP rasionya itu semakin tinggi. Oke, ya. Nah, kemudian coba kita lihat di tahun 1990-an sampai tahun 2000 nih. Dari defisit 290 miliar dolar menjadi surplus 236 dolar di tahun 2000. Nah, apa nih penyebabnya nih? Kenapa dari defisit itu bisa jadi surplus gitu ya? Nah, kita lihat di sini rasio utang PDB-nya itu turun menjadi 32,5% pada tahun 2000. Nah, ini penyebabnya apa? Penyebab yang pertama adalah karena pada saat itu terjadi pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat. Kemudian terjadi booming ekonomi nih. Atau keadaan di mana perekonomian sedang naik. Keadaan di mana pasar saham sedang naik. Kemudian terjadi juga yang namanya kenaikan pajak. Berarti kalau kenaikan pajak terjadi, berarti apa? Penerimaan negara akan semakin besar. Maka akan mengurangi insentif negara untuk melakukan hutang di situ. Gitu ya. Nah, akhirnya pada tahun 2001 si Amerika ini kembali mengalami defisit besar nih. Karena apa? Karena si George Bush nih, Presiden Amerika, dia juga melakukan pemotongan pajak gitu ya. Kemudian ingat juga kan dulu George Bush itu pernah merangi Saddam Hussein ya, perang Irak kan. Akibatnya apa ya? Akibatnya semakin terjadi defisit di situ. Makanya perang itu sebenarnya sangat tidak baik ya untuk perekonomian karena akan mengakibatkan ya entah itu defisit neraca, defisit APBN ataupun defisit perdagangan di situ. Nah, kemudian lanjut permasalahan dalam outlook fiskal. Nah, selain tadi ada masalah-masalah tadi ya di Amerika itu ya, di Amerika itu juga menghadapi beberapa masalah nih. Yang pertama adalah populasi di Amerika Serikat itu bertambah tua. Maksudnya apa? Maksudnya itu kayak di Jepang nih, yaitu
jumlah orang yang tua itu lebih banyak terhadap jumlah anak muda. Beda sama Indonesia kan. Kalau Indonesia itu mengalami yang namanya bonus demografi kan ya. Di mana milenial itu banyak, anak mudanya itu lebih banyak dibanding orang tua. Nah, sebenarnya ada plus minusnya sendiri kan. Kalau di Amerika ini orang tuanya banyak ya berarti harusnya di situ gimana? Kalau di Amerika berarti sebenarnya pendapatan itu akan berkurang kan karena orang tuanya semakin banyak. Tapi di sisi lain untuk melakukan kesejahteraan berarti penduduknya juga semakin sedikit kan gitu ya karena lebih banyak orang tua. Nah, kemudian karena orang tuanya lebih banyak di sini, maka apa? Maka biaya perawatan kesehatannya pun akan meningkat. Nah, tadi kan si Amerika itu kan punya yang namanya social insurance, misal asuransi sosial, punya jaminan sosial, kayak misal BPJS lah di sana. Berarti kalau misal orang tuanya semakin banyak, berarti Amerika ini semakin banyak nih melakukan apa? Tunjangan terhadap kesehatan tersebut gitu ya. Kemudian, nah ini juga nih ya, pengeluaran pada hak seperti jaminan sosial atau Medicare itu bertambah. Jaminan sosial ataupun kesehatan itu pasti akan bertambah pengeluarannya. Nah, akibatnya apa? Akibatnya defisit dan utang diproyeksikan meningkat secara signifikan. Nah, jadi selain karena masalah tadi, yang namanya hutang itu bisa juga diakibatkan oleh masalah-masalah fiskal seperti ini ya. Kayak misal pertambahan populasi, kenaikan biaya perawatan, kemudian bisa juga kenaikan biaya jaminan sosial. Nah, di sini kalau kita lihat persentase populasi Amerika Serikat ya yang berusia 65 tahun ke atas. Nah, ini kalau kita lihat nih di sini kan datanya misal masih sampai tahun 2000-an ya. Kalau sampai tahun 2000-an itu masih sekitar 14% nih. Tapi diproyeksikan di tahun 2050 itu akan semakin tinggi nih. Tingkat penduduk yang populasi yang berada di atas 65 tahun gitu ya. Nah, kemudian sama nih. Karena tadi penduduk tuanya meningkat, ya berarti kan tadi ya pengeluaran pemerintah itu terhadap kesehatan dan jaminan sosial juga akan meningkat gitu ya. Nah, oke. Nah, lanjut nih ke bahasan selanjutnya. Kita bahas mengenai permasalahan dalam pengukuran defisit anggaran. Nah, ternyata dalam mengukur defisit anggaran masih ada yang namanya kekurangan nih. Kita masih kurang hitung kadang ya. Jadi negara itu kadang masih kurang hitung terhadap apa? Terhadap defisit anggaran. Kenapa? Yang pertama, karena adanya unsur inflasi di situ ya. Jadi kadang kita itu tidak memasukkan unsur inflasi terhadap beberapa komponen. Nanti di slide selanjutnya akan dijelaskan ya. Nah, kemudian adanya aset modal atau capital aset di situ. Kemudian ada apa lagi di sini? Ada yang namanya kewajiban yang tidak terhitung. Kayak misal, kalau misal orang bekerja nih, pasti kan ketika dia pensiun, dia punya yang namanya jaminan pensiun kan. Ada misalnya kayak misal uang pensiun lah gitu. Nah, itu kadang tidak dihitung oleh pemerintah. Jadi keadaan-keadaan di masa depan yang tidak dihitung oleh pemerintah. Kemudian ada juga yang namanya siklus bisnis di situ. Nah, coba kita bahas satu-satu ya mengenai masalah pengukuran tersebut. Oke, yang pertama, masalah pengukuran yang pertama ini tadi apa? Inflasi ya. Nah, jadi gini, kita misalkan utang real itu adalah konstan. Berarti kan defisitnya itu sebesar 0 ya. Berarti nggak ada pertambahan utang nih misal. Ya, utang real itu kita anggap konstan, misal suatu negara. Berarti nggak ada defisit di situ. Nah, sebenarnya dalam hal ini utang nominal D itu tumbuh pada tingkat inflasi di situ, ya. Walaupun misal nggak ada pertambahan utang, tapi kan utang yang lama itu terkena inflasi kan, berarti kan semakin tinggi kita bayar bunga hutangnya gitu.
Nah, di sini kalau kita gambarkan di sini adalah delta D per D itu sama dengan Pi. Jadi delta D per D ini apa? Delta D per D ini adalah perubahan hutang kan? Presentase perubahan hutang kan ya? Delta debt per debt atau presentase perubahan hutang sama dengan tingkat inflasi, atau bisa kita tulis kalau perubahan hutang ini sama dengan hutang dikali dengan inflasi. Oke, langsung aja kita ke soalnya. Nah, intinya jadi di sini mengoreksi defisit untuk inflasi dapat membuat perbedaan besar, terutama ketika inflasi itu tinggi. Jadi di sini kita harus koreksi nih, defisitnya kan tadi salah nih, ya dibilang ya di awal ya. Kalau defisit anggarannya itu kan salah kan, karena kita tidak menghitungkan apa? Tidak menghitung inflasi di situ. Nah, di sini kita coba lihat nih. Contoh, misal pada tahun 1979 ternyata ada defisit nominal. Secara nominal, bukan secara real ya. Secara nominal ternyata terdapat defisit sebesar 28 miliar dolar. Oke, secara nominal. Nah, pada tahun tersebut terjadi inflasi sebesar 8,6%. Ya, inflasinya 8,6%, kemudian defisit nominalnya 28 miliar dolar. Nah, hutangnya itu negara tersebut adalah sebesar 495 miliar dolar. Ya. Nah, ingat tadi kan, yang namanya hutang itu harus kita kali sama inflasi kan. Si hutang ini harus kita kali sama inflasi nih. Kalau kita kali sama inflasi jadinya berapa? Jadinya adalah 43 miliar. Berarti di sini gimana? Berarti kan defisit hutangnya itu sebesar berapa? Sebesar 28 miliar ya, defisit nominalnya. Tapi hutang yang dipengaruhi inflasi adalah 43 miliar. Nah, berarti secara real di sini, berarti sebenarnya apa? Sebenarnya kan tingkat inflasinya itu 43 miliar nih. Tapi ternyata hutang kita itu cuma jadi 28 miliar nih secara nominal. Berarti secara real, defisit real nih, secara real, hutang kita itu bukan 28 ya. Tapi 28 dikurangi dengan 43 miliar, atau sebenarnya kita itu untung 15 miliar dari hutang kita gitu. Ya, jadi aslinya hutang kita itu tidak bertambah 28 miliar di situ. Kenapa? Karena adanya pengaruh inflasi. Ada pengaruh inflasi 43 miliar. Jadi kalau misal gini, intinya kalau misal anggaplah utang kita nggak bertambah nih. Utang kita nggak bertambah aja, kita itu utangnya itu nambah 43 miliar karena inflasi gitu ya. Ya kan? Nambah 43 miliar kan. Kalau misal asumsinya utang kita nggak bertambah, cuma dipengaruhi inflasi. Karena pengaruh inflasi aja nambah 43 miliar. Tapi ternyata setelah ditotal, hutangnya itu cuma 28 miliar. Ya kan? Berarti di situ apa? Berarti kan di situ kita sebenarnya ada untung kan? Ada untung sebesar 15 miliar. Karena sebenarnya hutang kita itu sebenarnya berkurang, bukan bertambah. Karena ada pengaruh 43 miliar dari inflasi tersebut. Gitu ya. Oke, yang kedua adalah aset modal di sini. Aset modal ya. Jadi aset modal ini adalah apa? Adalah kalau kita bicara di sini, tadi kita bicara dulu ya defisit ya. Defisit itu adalah perubahan yang diakibatkan perubahan oleh hutang kan. Makanya terjadi defisit kan. Nah, di sini kalau kita bicara aset modal, kita bicara mengenai capital budgeting. Jadi defisit di sini pengertiannya apa? Defisit di sini adalah perbedaan antara perubahan hutang dan perubahan aset. Jadi kalau hutangnya semakin tambah, maka akan terjadi defisit otomatis di situ. Ya, kalau misal hutangnya semakin bertambah, maka akan terjadi semakin defisit. Itulah capital budgeting. Nah, kalau mau lebih gampang kita langsung aja ke implikasinya ya. Contoh, misalkan pemerintah menjual gedung kantor dan menggunakan hasilnya untuk melunasi hutangnya. Kalau kita lihat nih secara transaksi biasa, pemerintah jual kantor kemudian bayar hutang. Kalau secara transaksi biasa gimana? Berarti harusnya defisit akan turun ya. Ya kan? Hutang kita kan berkurang nih.
Ya nggak? Hutang kita berkurang berarti defisit akan turun. Tapi secara capital budgeting, yang selama ini nggak kita hitung, harusnya kita hitung secara capital budgeting nih harusnya. Kalau misalnya secara capital budgeting, ternyata defisit tidak berubah. Kenapa? Karena penurunan utang itu diimbangi dengan penurunan aset. Ya, tadi kan di sini capital budgeting adalah change in debt dikurangi dengan change in asset. Jadi kalau misal kita mau bayar hutang, debt-nya ngurang nih, kan debt-nya ngurang nih. Kita bayar hutang berarti debt-nya ngurang. Tapi di sisi lain kita bayar hutang itu dengan menjual gedung. Berarti di sisi lain aset kita juga berkurang. Berarti di sini harusnya dengan menggunakan capital budgeting, defisit kita tidak berubah, gitu ya. Nah, tapi terdapat permasalahan juga nih dalam menentukan capital budgeting. Kenapa? Karena harus menentukan pengeluaran pemerintah mana yang dianggap sebagai pengeluaran modal di situ. Nah, kadang pengukuran ini tidak bisa dilakukan, gitu ya. Oke, kemudian masalah pengukuran yang ketiga ya. Tadi masalah pengukuran apa nih? Karena terjadinya apa? Terjadinya perbedaan antara penerimaan sama pengeluaran ya, atau terjadinya defisit kan tadi ya, kita bicara di sini kan ya. Kita bicara mengenai defisit. Nah, berarti kalau misal kita bicara defisit di sini, berarti kan tadi apa ujungnya? Karena adanya defisit antara penerimaan dan pengeluaran, maka terjadilah yang namanya hutang kan, seperti bab yang kita bahas. Nah, ketika kita menghitung utang, ketika kita menghitung defisit, itu terjadi beberapa permasalahan pengukuran gitu ya. Nah, inilah masalah pengukuran yang ketiga, yaitu ketika adanya kewajiban yang tidak terhitung di situ. Nah, contoh, ukuran defisit saat ini menghilangkan kewajiban penting pemerintah. Contohnya apa di sini? Misal, adanya pembayaran pensiun masa depan yang terutang kepada pekerja pemerintah saat ini. Nah, misal pemerintah itu belum memasuki komponen pensiun PNS nih di situ. Ya, jadi ketika pemerintah melakukan defisit anggaran di tahun tersebut, padahal di tahun itu juga ada PNS yang pensiun misal. Nah, akibatnya apa? Akibatnya secara real, defisit yang terjadi akan semakin besar di situ. Oke? Kemudian, adanya pembayaran jaminan sosial di masa depan. Nah, ini sama ya. Jaminan sosial nih sama aja kayak tunjangan pensiun, ketika pegawai tersebut pensiun, kemudian ada jaminan sosial juga di situ. Kemudian adanya liabilitas kontingensi. Misal, mencakup simpanan yang diasuransikan secara federal ketika bank gagal. Jadi gini, contohnya kita kasus Senturi dulu ya. Kasus Senturi udah pada ini kan ya. Nah, ketika Senturi terjadi kan si Senturi itu gagal nih. Misalnya kita nabung nih di Bank Senturi, kemudian Bank Senturinya itu kolaps nih, bangkrut. Akibatnya Bank Senturi nggak bisa bayar dana yang kita tabung kan, kita nggak bisa ngambil uang di sana kan. Nah, akhirnya pemerintah itu melakukan apa dulu? Melakukan yang namanya bailout kan ya, bailout Bank Senturi. Nah, berarti di situ ada apa? Ada yang namanya liabilitas kontingensi tuh. Liabilitas kontingensi itu maksudnya apa? Kayak misal hutang yang bisa terjadi, bisa enggak gitu. Nah, yang namanya kayak tadi tuh, misalnya ada yang namanya bank gagal di sini, kegagalan bank. Nah, kadang pemerintah itu tidak memasukkan komponen tersebut, ya. Komponen adanya ancaman kegagalan bank itu kadang tidak dimasukkan oleh pemerintah, gitu ya. Jadi kayak misal hal tersebutlah yang menyebabkan ketika di tahun tersebut terjadi kebangkrutan suatu bank, maka defisitnya itu akan semakin besar di situ. Defisit anggarannya akan semakin besar. Nah, kemudian tadi yang terakhir ada yang namanya apa? Ada yang namanya siklus bisnis kan ya? Nah, jadi defisit itu bervariasi selama siklus bisnis. Karena apa? Karena adanya penstabil otomatis. Nah, jadi kadang pemerintah juga nggak memasukkan yang namanya apa? Asuransi pengangguran, kemudian sistem pajak penghasilan. Padahal dua hal ini apa? Dua hal ini adalah automatic stabilization ya tadi ya, atau penstabil otomatis.
Nah, sebenarnya dengan adanya asuransi pengangguran ini, eh, misal yang tadinya defisit, yang harusnya tadinya defisit jadi tidak gitu ya, karena adanya asuransi pengangguran di situ. Karena dananya tersebut sudah disiapkan terlebih dahulu nih di asuransi pengangguran misal kerja itu udah mengikuti asuransi pengangguran. Jadi pengeluaran yang dilakukan untuk pekerja-pekerja yang menganggur itu tidak terlalu banyak oleh pemerintah. Pemerintah sebenarnya tidak perlu hutang. Kenapa? Karena adanya penstabil otomatis ini berupa asuransi pengangguran. Nah, kemudian, intinya tadi yang udah dibahas juga di awal ya. Apakah hutang pemerintah itu merupakan suatu masalah gitu ya? Nah, sekarang kita mau coba bahas dari dua sudut pandang nih. Yang pertama adalah pandangan tradisional, yang kedua adalah pandangan Ricardian di situ. Nah, pertimbangkan pemotongan pajak dengan kenaikan yang sesuai dengan dalam utang pemerintah, gitu ya. Coba kita lihat nih kira-kira sudut pandangnya tradisional seperti apa, kemudian sudut pandangnya Ricardian seperti apa. Nah, ini pengaruh apa? Pengaruh pemotongan pajak terhadap utang pemerintah ya. Coba kita lihat pengaruh variabel pemotongan pajak terhadap utang pemerintah. Kita lihat dari dua sudut pandang nih. Pandangan tradisional sama pandangan Ricardian di situ. Oke, yang pertama kita coba lihat dulu pandangan tradisional di sini. Nah, kalau menurut pandangan tradisional ini ketika apa? Ketika terjadi pemotongan pajak, maka apa akibatnya? Akibatnya adalah eh, output akan naik ya. Kenapa output akan naik? Karena dengan adanya pemotongan pajak berarti orang memiliki insentif pendapatan lebih untuk melakukan konsumsi. Akibatnya apa? Akibatnya di sini output akan naik, konsumsi akan naik. Akibatnya apa? Pengangguran akan turun di situ. Ya, itu menurut pandangan tradisional. Jadi ternyata dengan adanya pemotongan pajak itu akan mempengaruhi yang namanya konsumsi di situ. Jadi tadi kan intinya pemotongan pajak itu didanai dari mana? Misal kalau kita runtut lagi ya ke awal ya. Misal tadi pemotongan pajak itu didanai dari hutang misal gitu ya. Jadi pemerintah itu hutang untuk menutupi adanya pemotongan pajak terhadap masyarakatnya misal. Nah, ternyata pemotongan pajak ini kalau menurut pandangan tradisional itu akibatnya adalah meningkatkan output di situ. Akan meningkatkan konsumsi dan akan mengurangi pengangguran. Itu kalau menurut pandangan tradisional dalam jangka pendek ya. Kemudian dalam jangka panjang, output dan tingkat pengangguran akan kembali ke tingkat alamiahnya gitu ya. Nah, berarti kan di situ dia akan stabil kembali gitu ya. Nah, kemudian kalau di dalam perekonomian tertutup gimana? Berarti nanti efeknya adalah tingkat bunganya akan semakin tinggi di situ. Akibatnya apa? Akibatnya investasi akan semakin turun, ya. Kemudian kalau dalam perekonomian terbuka, kursnya yang akan semakin tinggi. Akibatnya apa? Akibatnya akan terjadi defisit perdagangan. Kan dua hal ini semakin saling berbanding terbalik ya. Antara tingkat bunga sama investasi, kemudian kurs sama defisit perdagangan. Itu dia saling berbanding terbalik. Nah, dalam jangka panjang berkelanjutan, pertumbuhan lebih lambat sampai ekonomi mencapai kondisi mapan baru dengan pendapatan per kapita lebih rendah. Nah, akibatnya nanti apa? Akan terjadi kondisi mapan baru ya, atau new steady state di sini. Oke. Oke, lanjut. Nah, sekarang coba kita lihat dari pandangan Ricardian nih. Kira-kira menurut Ricardian itu gimana sih? Ya. Jadi kalau menurut si Ricardian ini, si pemotongan pajak ini ternyata tidak berpengaruh terhadap konsumsi. Ya. Menurut Ricardian, dia itu tidak mempengaruhi konsumsi. Tidak mempengaruhi konsumsi, tidak mempengaruhi tabungan nasional di situ. Kemudian tidak mempengaruhi tingkat bunga real, ya. Tidak mempengaruhi investasi juga, tidak mempengaruhi ekspor neto ataupun PDB real. Nah, jadi hutang yang mendanai pemotongan pajak tadi
ternyata kalau menurut Ricardian itu tidak mempengaruhi konsumsi gitu ya. Nah, jadi gini, logikanya si Ricardian itu kayak gini, misal konsumen itu dia memiliki ekspektasi rasional ya, dia itu mempunyai wawasan ke depan. Jadi dia tahu nih bahwa pemotongan pajak yang dibiayai utang hari ini menyiratkan kalau akan terjadi peningkatan pajak di masa depan yang sama dalam nilai sekarang dengan pemotongan pajak. Maksudnya apa? Jadi kalau misal sekarang terjadi pemotongan pajak, berarti di masa depan itu dia itu harus membayar pajak lebih tinggi gitu. Nah, jadi sesuai dengan logika Ricardian, ketika sekarang ada pemotongan pajak, harusnya orang itu cenderung melakukan saving atau menabung ketimbang dia melakukan konsumsi. Ya, kalau dia melakukan konsumsi, tetapi ketika di masa depan ternyata pajaknya tinggi, nah maka dia akan bangkrut tuh di situ. Nah, makanya di sini menurut Ricardian dengan adanya pemotongan pajak ini justru tidak mempengaruhi konsumsi. Nah, ini nyambung nih ke bab sebelumnya ya. Ke bab konsumsi kan. Di bab konsumsi kan sempat kita bahas tuh. Kalau adanya ekspektasi rasional kan di situ ya. Nah, makanya di sini dikatakan pemotongan pajak tidak membuat konsumen menjadi lebih baik. Sehingga mereka tidak meningkatkan pengeluaran konsumsi. Jadi pengeluaran konsumsi ini tidak ditingkatkan nih. Tidak meningkatkan pengeluaran konsumsi. Nah, sebaliknya mereka menyimpan potongan pajak penuh untuk membayar kewajiban pajak di masa depan. Contohnya adalah dengan menabung di sini. Ya, jadi nggak ada pengaruhnya di sini ya. Tidak ada pengaruh konsumsi menurut Ricardian. Hasilnya apa? Hasilnya tabungan pribadi naik kan, dengan jumlah tabungan publik turun. Tadi kan tabungan publik turun kenapa? Karena komponen pajaknya berkurang kan ya. Ingat nggak tabungan publik apa? Tabungan publik itu kan tabungan publik itu kan ini sebentar. Nah, tabungan publik itu kan dia T dikurangi dengan G kan ya. Jadi kalau misal pendapatan pajaknya dipotong, berarti tabungan publiknya otomatis akan turun. Sedangkan tabungan private itu adalah Y dikurangi C dikurangi G. Berarti kalau dia memutuskan untuk nabung, berarti kan dia konsumsinya berkurang nih. Ya, konsumsinya berkurang kan? Berarti dia gimana? Berarti faktor pengurangnya akan semakin kecil kan? Makanya tabungan pribadinya itu akan semakin naik di sini. Nah, makanya tabungan nasional itu nggak berubah karena tabungan private-nya naik, tapi tabungan publiknya turun. Nah, ini kalau ini udah sempat kita bahas ya di bab UAS atau UTS ya, mengenai tabungan nasional di situ. Nah, lanjut. Ada beberapa permasalahan nih dalam pandangan Ricardian. Ya, contohnya adalah yang pertama, adanya miopia atau tidak semua konsumen itu berpikir untuk jangka panjang. Tetapi beberapa itu melihat pemotongan pajak sebagai suatu insentif. Artinya apa? Artinya mereka itu yang nggak berpikir panjang gitu ya. Mereka itu menganggap kalau ada pemotongan pajak adalah sebagai insentif untuk meningkatkan tingkat konsumsi gitu. Jadi kayak rezeki nomplok gitu ya. Ada pemotongan pajak nih, berarti ya udah dibelanjain aja sekalian gitu ya. Jadi mereka itu tidak berpikir jangka panjang atau bisa juga disebut dengan miopia di sini. Nah, kemudian ada juga yang namanya batasan pinjaman. Jadi beberapa konsumen tidak dapat meminjam cukup untuk mencapai konsumsi optimalnya. Jadi kan gini, kalau kita bicara di bab konsumsi, kalau kita mau meningkatkan konsumsi kita di periode 1, berarti kan kita harus meminjam kan ya. Tapi kalau misal ternyata ada yang namanya batasan pinjaman atau batasan minjem uang kita itu dibatasi nih sama bank. Berarti kan kita nggak bisa memaksimalkan tingkat konsumsi kita kan. Akibatnya apa? Ya akibatnya adalah ketika terjadi pemotongan pajak ya kita mengambil insentif tersebut gitu ya. Kita akan mengambil insentif tersebut untuk melakukan belanja gitu. Jadi ketika kita minjam uang di bank nggak bisa, ketika kita minjam uang di bank nggak bisa, maka kita memutuskan untuk melakukan insentif melalui pemotongan pajak tersebut. Kenapa tadi minjem uang ke bank nggak bisa? Karena adanya batasan pinjaman di situ. Oke.
Nah, kemudian ada juga permasalahan terhadap generasi mendatang nih. Jika konsumen berharap bahwa beban pembayaran pemotongan pajak akan jatuh pada generasi mendatang, maka pemotongan pajak sekarang membuat mereka merasa lebih baik sehingga mereka meningkatkan pengeluaran. Nah, ini sebenarnya agak jahat ya. Jadi sebenarnya beberapa orang itu menganggap kalau ada shifting nih, ada pergeseran. Ada pergeseran insentif pajak. Kalau misal sekarang pajak kita dipotong, berarti nanti yang akan menanggung beban pajak lebih berat adalah generasi mendatang kan. Nah, gitu. Jadi ya beberapa orang menganggap ya ini akan menjadi beban generasi mendatang gitu. Jadi ketika ada pemotongan pajak maka akan dilakukan insentif untuk melakukan konsumsi di situ. Oke, lanjut. Nah, ini yang terakhir kita bahas tentang adanya opsi lain nih dalam menilai hutang pemerintah tadi ya. Jadi ada opsi yang namanya melakukan anggaran berimbang nih atau balance budgeting ya atau anggaran berimbang di sini. Nah, jadi beberapa politisi telah mengusulkan amandemen Konstitusi Amerika Serikat untuk meminta anggaran pemerintah federal yang berimbang setiap tahun. Jadi beberapa politisi ini mengatakan kalau Amerika itu pakai anggaran berimbang aja. Biar apa? Biar nggak melakukan hutang gitu ya. Jadi mereka milih untuk melakukan anggaran berimbang. Tetapi banyak ekonom yang menolak usulan dari politisi tersebut. Dengan apa? Dengan alasan kalau defisit itu harus digunakan untuk apa? Ya tadi yang udah kita bahas ya, untuk menstabilkan output di situ. Untuk menstabilkan output, kemudian untuk membuka lapangan pekerjaan baru dengan adanya tambahan modal yang masuk dari kita hutang. Kemudian bagaimana kita menghadapi fluktuasi terhadap pendapatan. Kemudian bagaimana kita dapat mendistribusikan kembali pendapatan lintas generasi jika perlu. Jadi kalau misal kita hutang nih, berarti kan pemotongan pajak tuh. Berarti pendapatan di generasi sekarang besar, tapi di generasi mendatang pendapatannya akan berkurang, gitu ya. Jadi ada distribusi pendapatan lintas generasi di situ. Oke, itu seputar utang pemerintah. Nah, di sini coba sebelum kita bahas ringkasannya, ada yang mau ditanyain nggak kira-kira? Ada yang mau ditanyakan tentang bab utang pemerintah ini? Oke, ada yang tanya nih. Untuk makro ini ada sesi bahas soal tahun lalu gitu nggak ya? Ada nanti ya, di TM ke-8 sama TM ke-9. Itu akan dibahas soal-soal makro tahun sebelumnya gitu ya. Kemudian ada lagi nih yang tanya, tadi, Mas, kenapa kalau pas pandangan tradisional itu kenapa R-nya naik? Ya, kenapa R-nya naik? Yang di pandangan tradisional ya. Oh, tadi kan kalau misal tadi di pandangan tradisional tadi gimana awalnya? Kan tadi ada pemotongan pajak kan ya. Kemudian ketika terjadi pemotongan pajak, berarti
ada insentif di sana ya? Sebentar, coba dilihat dulu pembahasan sebelumnya. Oke, sambil kalau ada yang mau tanya lagi di chat aja ya. Oh, gini. Tadi ada yang nanya nih, kenapa kalau pas pandangan tradisional itu kenapa R-nya itu naik kan ya? Kenapa tingkat bunganya naik? Ini kan eh, kan kita tahu nih tadi kalau pengaruhnya itu kalau tadi kita misal eh, bahas kan tadi kan awalnya kan kita hutang ya. Hutang kemudian untuk mendanai pemotongan pajak kan, untuk mengantisipasi pemotongan pajak kan. Nah, dari pemotongan pajak itu kita bisa meningkatkan insentif kita untuk apa? Untuk konsumsi kan. Nah, ketika konsumsi kita ditambah, berarti apa? Berarti di situ tabungan nasionalnya juga akan berkurang kan? Ya, tabungan nasional kan akan berkurang kan ya? Karena kan itu Y min C min G kan? Berarti kan tabungan nasional akan berkurang. Nah, kita ingat tuh di bab tabungan nasional, S sama dengan I kan? Ya nggak? Berarti kalau tabungan nasionalnya turun, berarti investasinya turun di situ. Berarti kalau investasinya turun, berarti di sisi lain juga tingkat bunganya akan naik. Nah, itu akan eh, akan eh, berhubungan sampai ke tingkat bunga tadi ya, dari awal hutang tadi. Hutang, kemudian pemotongan pajak, kemudian pengaruhnya ke tabungan nasional, di mana tabungan nasional juga itu sama dengan investasi di situ. Oke, ada lagi? Coba sambil dibaca dulu ya ringkasan Bapak ya. Nah, jadi nah tadi intinya yang pertama adalah eh, relatif terhadap PDB, utang pemerintah Amerika Serikat itu adalah moderate tadi ya, atau berada di tengah-tengah kan tadi ya, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil dibandingkan dengan negara lain gitu. Nah, kemudian angka-angka standar pada defisit adalah angka-angka yang tidak sempurna. Karena apa? Maksudnya di sini adalah ketika tadi kita menghitung defisit itu sebenarnya tidak sempurna. Kenapa? Karena tadi ada 4 hal ya. Ada karena misalnya defisit itu tidak mengkoreksi masalah inflasi, kemudian tidak memperhitungkan perubahan dalam aset pemerintah di situ. Kemudian apa lagi? Menghilangkan beberapa kewajiban, misalnya apa tadi? Kewajiban kontingensi kan, kayak misal pembayaran pensiun di masa depan untuk pekerja saat ini, misal gitu. Jadi ada beberapa hal tadi ya. Kemudian tadi juga yang terakhir apa? Tidak memperhitungkan efek dari siklus bisnis di situ. Nah, kemudian yang ketiga, dalam pandangan tradisional, pemotongan pajak yang didanai utang meningkatkan konsumsi dan mengurangi tabungan nasional. Nah, di sini ya, tadi ya. Jadi dia meningkatkan konsumsi dan mengurangi tabungan nasional nih. Kan kalau konsumsinya naik, berarti kan tabungan nasional itu kan Y min C min G ya. Nah, ini coba nanti dibuka lagi di bab tabungan nasional. Nah, berarti kan tabungan nasional berubah tuh. Nah, kan kita ingat tabungan nasional sama dengan investasi kan. Berarti kalau tabungan nasional rendah, investasinya juga rendah di sini. Kalau investasinya rendah berarti keadaan ketika di mana tingkat bunganya tinggi. Gitu ya. Nah,
Berarti akibatnya apa? Investasi rendah, berarti standar hidup juga semakin rendah. Nah, dalam perekonomian yang terbuka, hal itu juga menyebabkan apresiasi nilai tukar. Berarti kalau apresiasi nilai tukar, berarti nilai kursnya itu semakin tinggi. Akibatnya apa? Akibatnya terjadi penurunan ekspor di situ. Karena kalau nilai tukarnya tinggi kan berarti harga barang di suatu negara tersebut sedang mahal kan. Berarti akan terjadi impor di negara tersebut ya, atau akan terjadi penurunan ekspor, akan terjadi defisit perdagangan di situ. Kemudian kalau pandangan Ricardian tadi kebalikannya ya, berpendapat bahwa pemotongan pajak itu yang didanai dari utang itu tidak mempengaruhi konsumsi atau tabungan nasional. Karena apa tadi? Karena adanya ekspektasi rasional tadi ya, orang berpikir terhadap masa depan. Oleh karena itu tidak mempengaruhi suku bunga, investasi ataupun ekspor neto di sini. Jadi bedanya itu aja ya. Kalau misal tradisional itu dia meningkatkan konsumsi, mempengaruhi konsumsi, tapi kalau Ricardian itu tidak mempengaruhi konsumsi. Tapi diruntut nih dari awal nih. Awalnya apa? Awalnya dia utang kan ya. Awalnya dia utang dulu untuk melakukan pendanaan pajak. Jadi nanti kalau di soal tuh biasanya ada perbedaan antara Ricardian sama tradisional nih. Nah, ini aja nih jawabnya nih. Jadi diruntut seperti ini. Adanya perbedaan pengaruh dari pemotongan pajak terhadap konsumsi tersebut. Oke. Kemudian sebagian besar ekonom menentang aturan anggaran berimbang tadi ya. Anggaran berimbang itu nggak bagus. Kenapa? Karena nggak bisa mengatur yang namanya inflasi, nggak bisa mengatur tingkat pengangguran di situ. Tidak bisa mengatur lapangan pekerjaan. Karena akan menganggap penggunaan kebijakan fiskal untuk menstabilkan output. Nah, ini juga nih, nggak bisa menstabilkan output, tidak bisa melancarkan pajak, tidak bisa mendistribusikan ulang beban pajak antar lintas generasi di situ. Kemudian, utang pemerintah dapat memiliki efek lain juga, bisa menyebabkan inflasi, misal. Kemudian, politisi juga dapat mengalihkan beban pajak dari generasi sekarang ke generasi mendatang. Kemudian juga dapat mengurangi pengaruh politik negara dalam urusan internasional atau membuat investor asing menarik modal mereka keluar dari negara tersebut. Maksudnya apa? Berarti dengan adanya tadi misal hutang, misal inflasinya tinggi nih, kemudian ada pengaruh politik kan di negara tersebut ya. Berarti ya investor itu semakin takut nih ke negara tersebut karena negara tersebut risiko politiknya tinggi. Nah, ini juga udah pernah kita bahas ya di pertemuan sebelumnya ya. Jadi kalau negara itu risiko politiknya semakin tinggi, maka investor itu semakin jarang atau ada investor tapi tingkat bunganya itu maunya tinggi. Risiko suatu negaranya sangat besar. Oke, gimana? Ada yang mau ditanyakan seputar kebijakan stabilisasi dan utang pemerintah? Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan lagi, pertemuan hari ini cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.